Ayahku menikah lagi setelah kematian tragis ibuku. Wanita itu datang tanpa suara, tanpa keluarga, tanpa masa lalu yang jelas. Tapi sejak ia tinggal di rumah kami, cermin mulai retak sendiri, rambut panjang muncul di saluran air, dan suara tangisan terdengar dari kamar ibuku yang seharusnya kosong. Suatu malam aku melihat wanita itu berdiri di dapur, menyisir rambut panjangnya dengan sisir perak. Wajahnya tidak tampak. Aku memanggilnya, tapi suara yang keluar dari mulutnya adalah suara ibuku, penuh luka, penuh dendam. Ketika aku menceritakan pada ayah, ia hanya berkata, "Kau kelelahan." Tapi bagaimana aku bisa lelah jika setiap malam aku mendengar suara ibuku memanggilku dari bawah tempat tidur? Hari itu mendung, menggantung di langit kampung kami. Bau tanah basah bercampur aroma dupa dari pembakaran kemenyan memenuhi udara saat tubuh ibu diturunkan ke liang lahat. Tidak ada tangisan histeris, hanya keheningan sunyi yang menusuk. Ibu meninggal tiba-tiba, katanya karena komplikasi jantung. Tapi aku tahu, malam sebelumnya aku melihatnya menangis sendirian di dapur, menggenggam foto lama ayah dan seorang perempuan yang tidak kukenal. Pemakaman berlangsung cepat, tanpa banyak keluarga yang datang. Ayah terlihat sangat tenang, terlalu tenang. Ia bahkan tidak menatap peti saat diturunkan. Setelah prosesi selesai, ayah hanya berkata, "Kita harus lanjutkan hidup." Dan sejak hari itu, segala sesuatu berubah dengan cepat. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah ibu dikuburkan, ayah mengenalkan seorang wanita baru. Namanya Ranti. Ia muncul tiba-tiba, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tidak ada keluarga yang mengantarnya, tidak ada adat perkenalan atau lamaran sebagaimana mestinya dalam budaya Jawa kami. Hanya satu pernyataan dari ayah, "Dia istri baruku." Aku, adikku dan para tetangga hanya bisa terdiam. Ranti tinggal bersama kami di rumah lama ibu, tidur di kamar ibu, duduk di kursi ibu, bahkan memakai baju-baju lama ibu. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Ranti tidak pernah makan bersama kami. Saat pagi datang, ia selalu menghilang entah kemana. Tubuhnya pucat, langkah kakinya tidak pernah terdengar. Yang paling membuatku merinding, dia tidak memiliki bayangan. Mulai saat itulah rumah kami berubah. Cermin di kamar retak sendiri tanpa sebab. Saluran air di kamar mandi sering tersumbat oleh rambut panjang hitam yang tidak pernah kami miliki. Bau bunga cempaka putih tercium dari dalam kamar ibu setiap malam, meski pintu selalu terkunci. Ayah menjadi sosok yang asing. Ia mulai lupa nama-nama kami, lebih sering duduk diam di teras dengan mata kosong. Pernah suatu malam aku mendengar dia berbicara sendiri, memanggil nama ibu dengan suara pelan seperti merayu. Namun ketika kutanya keesokan paginya, ia tak ingat apapun. Aku bermimpi tentang ibu hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, ibu berdiri di bawah pohon mangga di halaman belakang, mengenakan kain putih yang lusuh, memegang sesuatu di tangannya. Ketika kudekati, kulihat ia memeluk bayi. Bayi dengan wajah membusuk dan mata kosong. Ibu hanya berkata, "Dia mengambil semuanya dariku. Dia bukan manusia." Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan saat keluar kamar untuk mengambil air, aku melihat Ranti berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan sisir perak yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dalam pantulan cermin, wajahnya bukan wajahnya, melainkan wajah ibu, menangis, membisu. Rasa takut mulai membungkus hari-hariku. Rumah yang dulu penuh doa dan aroma bunga kini terasa seperti kuburan hidup. Dan aku tahu, apapun yang datang bersama istri baru ayah, bukanlah bagian dari dunia ini, bukan perempuan biasa, bukan manusia. Dan yang paling menyakitkan, ayah seolah tidak peduli, atau mungkin dia juga sudah bukan dirinya lagi. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tidak masuk akal. Ranti
atau siapapun makhluk itu sebenarnya, mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap pukul 02.00 dini hari, suara ketukan lembut terdengar dari dalam lemari ibu, lemari yang seharusnya kosong karena semua barang sudah dipindahkan. Ketika aku beranikan diri membuka lemari itu, tidak ada apa-apa, kecuali sisir perak yang sebelumnya kulihat di tangan Ranti, kini diletakkan rapi di atas kain kafan milik ibu yang sudah dikuburkan. Aku membawa sisir itu keluar, berniat membakarnya. Tapi sebelum api menyentuhnya, langit mendadak gelap dan angin kencang menyerbu halaman. Api mati dengan sendirinya. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan menyanyi, bukan lagu modern, tapi tembang Majapahit, nyanyian kuno yang biasa dilantunkan dalam ritual pemanggilan arwah. Ketika aku kembali masuk rumah, aku mendapati adikku Dina duduk di pojok ruangan dengan mata kosong. Ia berkata lirih, "Ibu marah, ibu bilang dia belum dikembalikan." Keesokan harinya, aku coba berbicara dengan ayah. Tapi ia hanya tertawa pelan dan berkata, "Ranti sedang hamil, kamu harus panggil dia ibu mulai sekarang." Aku terdiam. Hamil? Bagaimana bisa? Mereka tidak pernah tidur sekamar, bahkan ayah hampir tidak menyentuhnya. Aku merasa terjebak dalam rumah yang perlahan menolak kehidupan. Burung-burung tidak pernah lagi bertengger di atap. Cacing tanah muncul di dapur. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar menaiki tangga, meski semua penghuni sedang di kamar. Dan lebih parah lagi, setiap kali aku menatap wajah Ranti, bayangannya tidak muncul di cermin. Aku mulai menelusuri siapa sebenarnya wanita itu. Aku mencari ke catatan sipil, menanyakan ke perangkat desa, bahkan mendatangi dukun tua yang dulu pernah menolong ibu saat sakit. Tak seorang pun mengenal nama Ranti di wilayah ini. Tapi sang dukun tua hanya berkata satu kalimat yang tak bisa kuhapus dari kepala. Kalau tak bisa ditemukan di dunia ini, mungkin ia berasal dari dunia lain. Malam itu, Dina kerasukan, matanya berubah putih, tubuhnya gemetar. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara ibu. Ia berkata, "Dia menikamku di kamar ini, lalu menutup tubuhku dengan sprei. Aku belum tenang karena kau tidak membaca suratku." Aku dan ayah pun menggali kembali tumpukan barang-barang lama di loteng. Di sana terselip sebuah amplop coklat yang bertuliskan nama ayah, surat dari ibu, tertanggal 1 hari sebelum ia meninggal. Dalam surat itu, ibu menulis tentang perasaannya yang selalu diabaikan, tentang mimpi buruk yang berulang, dan tentang sosok perempuan yang selalu muncul dalam tidurnya, berambut panjang, memakai bajunya, dan mencium ayah saat malam. "Ia ingin mengambil tempatku," tulis ibu. "Aku takut, dia bukan manusia." Setelah membaca surat itu, dunia kami tak pernah lagi sama. Aku mulai sadar bahwa ini bukan hanya tentang roh yang belum tenang. Ini tentang sebuah entitas yang mengambil tempat seseorang yang masih hidup, lalu memalsukan cintanya. Malam berikutnya, aku mendapati ayah duduk sendiri di ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia menggenggam surat ibu dengan tangan gemetar. "Aku ingat sekarang," katanya pelan, "malam sebelum ibumu meninggal, aku melihat perempuan lain di kamar. Kukira itu mimpi, tapi dia menciumku. Dan setelah itu, aku tak pernah lagi bisa mengingat wajah ibumu dengan jelas." Ranti berdiri di ambang pintu saat ayah mengatakan itu. Senyumnya aneh, terlalu lebar, terlalu dingin. Ia menatapku dan ayah dengan tatapan kosong, lalu berkata, "Kalian sudah membaca suratnya, ya? Sayang sekali. Padahal aku hampir berhasil membuat kalian lupa." Tiba-tiba lampu rumah padam. Angin kencang berhembus dari dalam, bukan dari luar. Dinding bergetar seperti bernafas, dan suara tangisan terdengar dari semua arah. Dina mulai berteriak dari kamarnya.
Kami berlari ke atas hanya untuk menemukan pintu kamarnya terbuka sendiri. Di dalam, Dina duduk di tengah ruangan, dikelilingi rambut panjang hitam yang menyebar di lantai seperti sarang laba-laba. "Ayah, dia di balik dinding," kata Dina dengan suara lemah. "Ibu, dia terkubur di balik dinding kamar ini." Kami mendobrak bagian tembok yang sedikit retak. Di baliknya kami menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Tulang belulang manusia, terbungkus sprei putih, dan di dekatnya sisir perak. Ayah jatuh terduduk, menangis histeris. Ini bukan kuburan, ini pembunuhan." Kami segera memanggil tetua desa dan pemangku adat. Ritual besar dilakukan malam itu juga, diiringi doa-doa dan bunyi gamelan kecil yang menggetarkan udara. Namun, saat proses pemurnian berlangsung, Ranti muncul. Ia tertawa keras, rambutnya menari-nari seperti ular di udara, matanya kini kosong, hitam pekat seperti lubang. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tidak datang untuk ditenangkan. Aku datang karena janji," dan dia menatap ayah yang memanggilku. Salah satu sesepuh berteriak, "Itu bukan perempuan, itu kuntilanak yang terikat oleh cinta kotor dan janji tak ditepati." Ayah pun berdiri menatap makhluk itu sambil menggenggam surat ibu. Dengan suara lirih namun penuh kesadaran, ia membacakan isi surat itu dengan lantang. Dan pada setiap kalimat, suara tangisan makin keras, angin makin menggila. Hingga pada kalimat terakhir, "Maafkan aku karena tak pernah mempercayaimu. Jika kau kembali, biarkan aku menebus semuanya." Angin berhenti, rumah menjadi sunyi, Ranti menghilang, meninggalkan sisir perak di lantai, patah menjadi dua. Tapi sejak hari itu, ayah tak pernah lagi berbicara. Ia duduk di kursi yang sama setiap hari, memandangi pintu kamar ibu, seolah menunggu seseorang atau sesuatu untuk kembali. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, suasana rumah menjadi aneh. Tidak lagi menakutkan, tapi juga bukan damai. Ada semacam kehampaan yang menggantung di udara. Ayah masih belum berbicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk setiap pagi di kursi rotan di teras, menatap langit tanpa ekspresi. Setiap sore, ia meletakkan segelas teh panas di depan kamar ibu, seolah-olah masih menunggu seseorang keluar dan menyambutnya. Aku dan Dina mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi rasa curiga, trauma, dan rasa bersalah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, aku masih terbangun karena mimpi buruk, mimpi tentang sosok Ranti berjalan menyusuri lorong rumah dengan rambutnya menyeret di lantai dan suara sisir perak yang beradu pelan-pelan di kulit kepala. Pada malam ke-40 setelah pengusiran, kami mendengar suara ketukan dari dalam lemari kamar ibu, pelan, teratur, seperti irama napas. Aku membuka lemari itu dan hanya ada kabut tipis yang keluar, dingin dan berbau bunga cempaka. Di atas rak dalam lemari, sebuah buku harian tua muncul entah dari mana. Sampulnya coklat, usang dan berdebu. Di dalamnya tertulis catatan harian ibu dari tahun-tahun terakhir kehidupannya. Di balik kelembutan tulisan tangan itu terlihat jelas ketakutannya. Ia menceritakan tentang mimpi-mimpi yang terus berulang, tentang perempuan yang selalu menatapnya dari sudut ruangan, tentang suara-suara dari sumur tua di belakang rumah. Salah satu entry membuat darahku membeku. Aku tahu dia sudah masuk ke rumah ini. Dia duduk di mejaku, memakai pakaianku, dan mencium suamiku. Tapi mereka tidak melihatnya. Hanya aku yang tahu. Aku sudah tidak punya waktu. Kalau aku mati, jangan biarkan dia masuk ke tubuhku. Jangan biarkan dia mengambil namaku. Setelah membaca itu, semua kepingan mulai menyatu. Kuntilanak itu bukan hanya roh pendendam. Ia ingin identitas, ia ingin kehidupan kembali, dan ia memilih tubuh ibu sebagai tempat masuk, tapi ditolak. Maka ia memilih mengambil alih melalui yang tersisa.
suami, rumah dan anak-anaknya. Malam berikutnya suara tangisan bayi terdengar dari dapur. Tidak ada bayi di rumah ini, tidak pernah ada, tapi tangisan itu terdengar nyata, lirih, memohon. Ketika aku mendekati dapur, kulihat sesosok bayangan perempuan menggendong sesuatu, berdiri membelakangi aku. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Ia bergumam, "Tenang, Nak, kita akan tinggal di sini. Rumah ini milik kita sekarang." Saat aku menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada bekas jejak kaki kecil berlumur tanah mengarah ke arah kamar ayah. Aku tahu ini belum berakhir dan mungkin tidak akan pernah berakhir sepenuhnya. Setelah kejadian di dapur itu, aku mulai percaya bahwa rumah kami bukan lagi sekadar tempat tinggal. Rumah ini telah menjadi wadah, sebuah ruang terbuka yang pernah diisi cinta dan kebersamaan, namun kini menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih pendendam dari yang pernah kami bayangkan. Dina mulai berubah. Ia kini sering berbicara sendiri di depan cermin, tertawa lirih, atau terkadang menangis tanpa suara. Saat kutanya, ia hanya berkata, "Ibu bilang aku cantik kalau aku diam." Kalimat itu membuat bulu kudukku merinding. Ibu yang mana? Ibu kami atau dia? Pada suatu malam Jumat Kliwon, aku mendengar langkah kaki kecil di atap rumah. Langkah yang tidak normal, seperti tangan dan kaki menyentuh genteng bersamaan. Ketika kulihat keluar jendela, sosok putih melintas cepat dan berhenti di atas pohon mangga tua, pohon tempat ibu sering duduk membaca buku. Sosok itu diam menatapku dari kejauhan dan aku tahu itu bukan bayangan. Esoknya aku pergi ke rumah kakek, ayah dari ibu. Ia adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup dan mengenal sejarah keluarga kami. Ketika ku ceritakan semua kejadian, ia tidak kaget. Matanya hanya memejam lama dan ia menarik napas dalam sebelum berkata, "Kuntilanak tidak datang begitu saja. Ia datang karena pintu dibuka, dan pintu yang dibuka lewat rasa cinta yang tak tuntas, dendam yang tak terucap. Ibumu dulu lahir sebagai anak dari hubungan yang ditolak leluhurnya. Dia dibuang, diasingkan, dan ibunya meninggal dengan bayi di kandungan, tak pernah dikubur secara layak." Aku terdiam. Ternyata garis luka itu panjang, tidak hanya milik ibu tapi milik nenek kami yang tak pernah kami kenal. Dan kini entitas itu menuntut haknya melalui darah, melalui tubuh, melalui kenangan. Kakek menyarankan satu hal, kembalikan tanah yang telah diambil. Kami harus mencari makam nenek kandung ibu yang konon dikuburkan diam-diam di pinggir ladang tua di luar desa. Di sanalah mungkin semuanya berawal. Malam harinya aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di tengah sawah gelap. Ranti berdiri di seberang menggendong bayi. Ia berkata, "Ibumu menolak warisanku, tapi kamu akan membesarkan anakku." Aku terbangun dengan keringat dingin dan noda lumpur di telapak kaki, padahal aku tidur dengan pintu kamar terkunci rapat. Aku sadar ini bukan hanya tentang roh yang menghantui rumah. Ini adalah warisan darah, dan kini giliran kami untuk menanggungnya atau mengakhirinya. Keesokan harinya, aku, Dina, dan kakek berangkat menuju ladang tua yang disebutkan. Ladang itu sudah lama tidak digarap, penuh dengan ilalang setinggi dada dan sunyi seperti tempat yang ditinggalkan waktu. Di ujung timur, di bawah pohon beringin yang menjulang, kami menemukan sebuah gundukan tanah tak bertanda, tanpa nisan, tanpa penanda. Ya, kakek menangis pelan. "Disinilah ibumu lahir, dan disinilah ibunya dibuang." Kami membawa bunga, melati, dupa, dan sesaji sederhana.
Dengan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa halus, kakek mulai melakukan semacam upacara pemanggilan jiwa. Suara angin tiba-tiba berhenti, burung-burung di kejauhan lenyap, bahkan serangga pun mendadak diam. Lalu asap dupa membentuk pola aneh, seperti wajah perempuan menangis. Tiba-tiba Dina berteriak dan jatuh ke tanah. Matanya memutar putih. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Aku tidak ingin dilupakan. Aku tidak ingin mati sendirian. Aku hanya ingin rumah. Seketika kami semua tersadar, roh yang merasuki Dina bukan Ranti, melainkan nenek kami yang selama ini terlupakan. Dia tidak ingin membalas dendam, tapi ingin diakui. Kakek menangis dan memohon pengampunan. Ia meletakkan kain kafan kecil dan menyebut nama yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Nama nenek yang dihapus dari sejarah keluarga karena aib masa lalu. Usai upacara itu, tubuh Dina perlahan tenang. Suhu udara kembali normal. Namun sebelum kami pergi, dari balik kabut muncul sosok perempuan berpakaian putih. Berdiri jauh di antara pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ia mengangguk perlahan, lalu menghilang. Kami kembali ke rumah malam itu dengan hati berat, namun lega. Tapi saat membuka pintu depan, aroma cempaka putih kembali menyengat. Di ruang tamu, di atas kursi ibu, ada sisir perak yang patah dua. Dan selembar kertas kosong yang basah, seolah baru saja ditangisi. Ayah berdiri di sana, menatap kami. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu ia berbicara. Rumah ini telah meminta terlalu banyak, tapi sekarang mungkin dia sudah cukup. Namun jauh di dalam diriku, aku tahu, warisan kutukan ini tak semudah itu berakhir. Dan malam belum benar-benar tenang. Beberapa malam berlalu dengan tenang, terlalu tenang sampai menimbulkan kecemasan. Tak ada suara tangisan lagi, tak ada rambut di lantai, dan tidak ada cermin yang retak. Tapi dalam suasana damai itu, kami semua tahu bahwa ini hanyalah jeda, bukan akhir. Ayah mulai kembali berbicara, tapi hanya tentang hal-hal yang lalu. Ia sering duduk berjam-jam di depan surat ibu, membacanya ulang, seperti berharap bisa memperbaiki sesuatu yang telah terjadi jauh sebelum kata-kata itu ditulis. Dina pun perlahan kembali menjadi dirinya sendiri, tapi sesekali aku melihatnya menatap langit-langit terlalu lama, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Pada malam Jumat berikutnya, aku bermimpi berjalan di koridor rumah yang gelap. Di ujung lorong ada pintu terbuka dengan cahaya merah samar. Dari dalamnya terdengar suara bisikan, bukan satu suara, tapi banyak. Perempuan, menangis, menyanyi, marah. Mereka semua menyebut satu kata, kembali. Ketika aku terbangun, jendela kamarku terbuka meski sebelumnya telah kukunci. Di meja belajarku, ada bunga melati yang layu, basah oleh embun dan darah. Aku segera menghubungi kakek. Ia datang dengan wajah cemas dan membawa sebuah cermin kecil berbingkai ukiran kuno. Kalau kuntilanak masih belum pergi, dia akan muncul di sini, katanya sambil menggantung cermin itu di ruang tamu menghadap pintu masuk. Tapi ingat, jangan pernah menatap langsung ke matanya. Selama 3 hari pertama, tak terjadi apa-apa. Tapi pada malam keempat, cermin itu retak di bagian tengah. Dan dari retakan itu, muncullah kabut tipis dan bayangan hitam yang menggantung sejenak, lalu menghilang. Dina yang melihatnya pertama kali langsung demam tinggi dan mulai mengigau. Menyebut nama ibu berulang kali diselingi dengan isakan dan jeritan. Dia belum kembali, dia masih di sini, bukan di tanah, tapi di aku. Kami sadar, kuntilanak yang selama ini meneror bukan hanya satu. Ia adalah perpaduan antara roh yang tersakiti, tubuh yang ditinggalkan, dan rumah yang dibebani luka. Ia tidak datang hanya karena satu kisah, tapi karena generasi yang menutup luka dengan diam.
Kakek berkata satu-satunya cara menenangkan roh bukan dengan mengusirnya, tapi dengan mengenangnya secara utuh. Tak ada pengusiran yang lebih kuat daripada penerimaan. Maka kami mulai mengadakan ritual tahlilan arwah terlupa, sebuah doa untuk jiwa-jiwa yang namanya tak pernah disebut. Kami panggil nama nenek, ibu, bahkan nama-nama perempuan dari garis darah keluarga kami yang tidak pernah kami kenal. Pada akhir malam itu, angin berhenti, lampu tidak lagi berkelap-kelip, dan untuk pertama kalinya aku tidur tanpa mimpi buruk. Namun sebelum mata terpejam, aku mendengar suara perempuan berbisik dari luar jendela. Terima kasih, tapi aku akan tetap di sini. Aku bagian dari kalian sekarang. Dan cempaka putih pun bermekaran di halaman. Setelah tahlilan arwah terlupa itu, perubahan mulai terasa di rumah kami. Udara menjadi lebih ringan, malam tak lagi menyesakkan, dan suara tangisan bayi yang dulu menghantui kami perlahan menghilang. Namun, bukan berarti semuanya telah kembali normal. Ada sesuatu yang menetap, bukan dalam bentuk teror, melainkan dalam keheningan. Dina mulai menulis puisi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi puisi-puisinya aneh, selalu tentang ibu, malam, dan pintu yang tidak boleh dibuka. Saat aku membaca salah satunya, aku merasakan dingin menjalar di tulang belakangku. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Jika kau dengar dia menyebut namamu di malam ketiga bulan mati, jangan jawab. Hanya tutup mata dan biarkan ia lewat." Aku coba bertanya dari mana ia mendapatkan kata-kata itu, tapi Dina hanya tersenyum dan berkata, "Mereka bisikan padaku saat aku tidur." Siapa mereka? Suatu malam, aku memutuskan untuk menjaga Dina. Pukul 2 pagi ia mulai mengigau. Tangannya menulis sendiri di udara, seolah mengukir sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia bangkit, mata tertutup, dan berjalan menuju kamar ibu. Ketika kuikuti, pintu kamar terbuka sendiri dan suara nyanyian Jawa kuno terdengar samar. Ilir-ilir, ilir-ilir, tandure wus sumilir. Dina berdiri di tengah kamar dan tiba-tiba angin dingin menyapu masuk. Rambutnya terangkat dan ia berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Dia sudah pergi. Tapi pintunya belum ditutup. Jika kalian tak menutupnya, akan ada yang lain yang masuk. Segera setelah itu, tubuhnya ambruk dan aku bergegas memeluknya. Ia demam tinggi selama 3 hari dan setiap malam bunga cempaka putih kembali muncul di meja makan. Padahal kami tak pernah menanamnya. Aku kembali ke kakek untuk bertanya apa maksud dari pintu yang belum ditutup. Ia menarik napas panjang lalu mengajak aku ke loteng. Di sana, di balik tumpukan barang lama, ada sebuah lukisan tua yang ditutupi kain putih. Saat kain itu disingkap, aku melihat potret seorang perempuan. Berwajah sangat mirip ibu, tapi dengan mata yang kosong dan senyuman dingin. Di belakang lukisan tertulis, Rukmini, anak dari rahim terbuang, penjaga gerbang keturunan. Ternyata ada sebuah perjanjian tua dalam keluarga kami, sebuah janji darah yang mengikat garis perempuan dari generasi ke generasi. Bila satu di antara mereka meninggal dalam duka, maka jiwanya akan tetap berada di ambang pintu dunia, menjaga rahasia leluhur. Dina tanpa disadari telah menjadi wadah berikutnya, bukan karena dipilih, tapi karena ditinggalkan tanpa penjaga. Aku tahu saat itu, ini bukan tentang mengakhiri kutukan, ini tentang mewarisi beban yang tak pernah diselesaikan. Dan sekarang, saat malam datang, aku tidur di depan pintu kamar Dina, menjaganya. Karena jika suatu saat suara itu memanggil lagi, aku yang akan menjawabnya, bukan dia. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan satu pola aneh yang terulang. Setiap malam Senin dan Jumat, udara rumah kami menjadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan termometer digital menunjukkan suhu turun drastis hanya di bagian ruang tengah.
tepat di bawah lukisan Rukmini yang sebelumnya kami temukan di loteng dan sekarang tergantung di dinding sebagai bagian dari penghormatan leluhur. Namun, tidak ada yang mengingat memindahkannya ke sana. Setiap kali melewati ruangan itu, aku merasa seolah ada mata yang mengikutiku. Tak terlihat, tapi sangat nyata. Dina pun mulai kembali mengigau, kali ini menyebut nama-nama yang tidak kami kenal. Saat kutanyakan ke kakek, ia langsung pucat. Itu nama-nama perempuan yang mati muda di garis keturunan kita. Mereka semua menyimpan luka. Dengan sisa-sisa keberanian, aku mencoba menyelidiki arsip tua di rumah kakek. Di sana aku menemukan sesuatu yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Kitab keluarga yang tertulis dalam aksara Jawa kuno. Kakek membacanya perlahan. Di dalamnya tertulis tentang perjanjian antara leluhur kami dengan penjaga gerbang antara dunia. Sosok perempuan yang menjaga agar rahasia keluarga tidak menyebar keluar. Sosok itu akan terus lahir kembali dalam tubuh perempuan yang terlahir pada malam hujan, berambut panjang, dan bermata sendu. Dina lahir pada malam seperti itu. Aku menolak mempercayainya pada awalnya, tapi semua tanda itu ada, termasuk kebiasaannya berbicara dalam bahasa yang bahkan kakek pun tidak paham. Satu malam, kami merekam suara Dina saat ia sedang tidur. Dalam rekaman itu, terdengar suara lain, suara perempuan dewasa, menyanyikan lagu duka dengan nada rendah dan penuh rintih. Kami kirimkan rekaman itu ke seorang ahli spiritual di Solo. Jawabannya singkat, itu bukan arwah, itu pengganti. Ia tidak ingin pergi karena tempat ini telah mengakui keberadaannya. Aku mulai merasa takut, bukan pada kuntilanak, tapi pada kenyataan bahwa batas antara dunia kami dan mereka telah kabur. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini menjadi jembatan. Dan yang lebih menakutkan, kami tak tahu berapa banyak roh yang sudah masuk. Ranti mungkin hanya awal. Setelah pintu dibuka, siapapun yang tersesat, yang menyimpan dendam, yang tidak sempat kembali, akan ikut masuk. Dina hanya salah satu dari mereka. Malam itu aku mendapati Dina berdiri di depan lukisan Rukmini. Matanya menatap kosong dan dari mulutnya keluar gumaman, "Aku bukan dia, tapi dia ada di sini bersamaku." Aku menariknya, membawanya ke kamar, berusaha menenangkannya. Tapi di ruang tengah lukisan Rukmini tiba-tiba jatuh dengan suara keras dan retak membentuk garis melintang tepat di bagian matanya. Kami menutup malam itu dengan doa, tapi dalam hatiku, aku sadar, kami tidak lagi tinggal dalam rumah. Kami tinggal dalam legenda yang hidup. Malam-malam berikutnya tidak ada lagi mimpi buruk, tapi justru itulah yang paling menggangguku. Keheningan menjadi terlalu sempurna, seolah seluruh rumah menahan napas. Bahkan jam dinding berhenti berdetak tepat pukul 3.33 setiap malam. Dan setiap pagi, jam itu akan kembali bergerak, tanpa ada yang menyentuhnya. Dina mulai melukis. Setiap hari satu lukisan baru muncul. Wajah perempuan tanpa mata. Tangan yang tumbuh dari dinding. Bayi yang menangis di dalam perut ibunya. Semua lukisan itu ia buat saat tengah malam dalam keadaan mengigau. Ketika pagi datang, ia tidak mengingat apapun. Kakek yang selama ini menjadi pelindung spiritual kami, akhirnya mengakui mereka tidak pergi. Mereka hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ia membawa kami ke makam leluhur, tempat di mana garis perempuan keluarga kami dimakamkan. Di sana ia membacakan doa-doa panjang dalam bahasa Jawa kuno, berharap menutup kembali celah yang telah terbuka. Namun sebelum doa selesai, langit menjadi gelap dan hujan turun tanpa awan. Angin berputar hanya di atas makam dan tanah bergetar seperti bernapas. Dari balik kabut, kami melihat sosok perempuan dengan rambut terurai dan kain putih yang melayang. Ranti.
Ia berdiri di antara batu nisan, menatap kami dengan mata kosong. Dia bukan penjaga, kata kakek dengan suara lemah. Dia adalah penuntut. Ia ingin menjadi bagian dari garis ini, walau bukan darah. Kami lari dari sana, tapi saat kembali ke rumah, kami tahu semuanya telah berubah. Cermin-cermin tidak lagi memantulkan bayangan kami secara utuh. Foto-foto lama mulai memudar, dan dalam beberapa wajah ibu dan bahkan wajahku menghilang perlahan. Suara perempuan menyanyi kembali terdengar setiap malam, namun kini datang dari balik lantai. Kami bongkar papan kayu dan menemukan lubang sempit yang menuju ke ruang bawah tanah yang tidak pernah kami tahu ada. Di dalamnya terdapat barang-barang milik ibu yang seharusnya sudah dikubur. Gaun pernikahan, sisir, dan foto usang ibu dan ayah dengan sosok perempuan lain berdiri di belakang tak dikenal, berambut panjang dan wajah kabur. Aku sadar, rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kami tanggung. Kuntilanak bukan hanya hantu, ia adalah ingatan yang ditolak, luka yang diwariskan, dan cinta yang salah tempat. Dan mungkin kami semua sudah menjadi bagian dari dirinya. Malam terakhir, sebelum semuanya mencapai puncaknya, terasa seperti keheningan sebelum badai. Tak ada suara, tak ada mimpi, bahkan udara di dalam rumah terasa membeku. Dina hanya duduk di sudut kamar, memeluk sisir perak yang entah bagaimana muncul kembali, menatap dinding kosong, seolah sedang menunggu sesuatu. Aku duduk di sampingnya, tidak berani memejamkan mata. Sekitar pukul 3.33 pagi, jam kematian yang selalu kembali, semua lampu padam seketika, bukan perlahan. Tapi seolah-olah seluruh energi rumah ini tersedot dalam satu tarikan nafas yang besar. Dari ruang tengah terdengar suara ketukan 3 kali, lalu langkah-langkah pelan menyeret di lantai kayu. Aku membuka pintu kamar dan melihat sosok putih melayang perlahan di lorong. Kali ini aku tidak lari, aku berjalan mendekat. Wajahnya samar, tapi aku mengenalnya. Ranti. Namun ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri puluhan sosok perempuan lain. Wajah mereka tidak jelas, mata mereka kosong, tapi aura mereka sangat nyata. Mereka menuntut pengakuan. Ranti berbicara dengan suara rendah yang menggema di seluruh ruangan. Kami tidak ingin menakut-nakuti, kami ingin dikenang. Kami bukan cerita hantu, kami adalah luka yang diwariskan namun dilupakan. Aku berlutut di lantai. Dalam hati, aku menyebut satu persatu nama perempuan. Dalam keluarga kami, ibu, nenek, bibi, dan yang tak dikenal. Aku meminta maaf. Aku mengakui bahwa kami telah membungkam mereka terlalu lama. Tangisan terdengar. Bukan tangisan menyeramkan, tapi tangisan lembut. Seperti perempuan yang akhirnya diizinkan bersuara setelah puluhan tahun dibisukan. Lalu semuanya hening, lampu menyala, udara kembali hangat. Dina menatapku dan berkata pelan, "Aku tidak takut lagi." Beberapa hari kemudian kami memutuskan untuk pindah, tapi sebelum meninggalkan rumah, aku berdiri sejenak di ruang tengah. Di dinding tempat lukisan Rukmini dulu tergantung, kini hanya ada bayangan samar berbentuk perempuan. Yosi, aku menunduk dan berbisik, "Terima kasih, kalian telah didengar." Dan saat kami melangkah keluar, bunga cempaka putih bermekaran di halaman, lebih indah dari sebelumnya. Kuntilanak tidak mengikuti kami, karena akhirnya dia tidak perlu lagi. Jika cerita ini membuat hatimu bergetar atau mengingatkanmu pada seseorang yang pernah kembali dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan, bantu kami menjaga kisah-kisah lama tetap hidup. Klik suka, berlangganan, dan bagikan cerita ini. Karena di setiap keluarga mungkin ada pintu yang tidak boleh dibuka kembali.